Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik ya. Jadi di sini kita jelas ya aturannya ya, bukan sembarangan. Jadi kita harus tahu perkembangan peserta didik maupun karakteristik peserta didik. Jadi guru itu enggak sembarangan. Jadi kita ada aturannya. Jadi kalau kita enggak menerapkan aturan ini harusnya ada punishment-nya ya atau hukumannya ya. Jadi di sini selain tadi mengetahui perkembangan peserta didik atau karakteristik peserta didiknya pembelajaran itu harus interaktif di sini. Inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. Nah, jadi banyak sekali tugas guru ya. Jadi proses pembelajaran itu kan tergantung sama gurunya, sama siswanya ya. Nah, jadi terutama yang menentukan keadaan kelas menjadi efektif atau efisien adalah yang pertama adalah gurunya ya. Jadi gimana nanti membuat kegiatan menjadi interaktif, menyenangkan, inspiratif, ya itu kita bahas pada topik kali ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Keunikan siswa ya. Tidak ada manusia yang sama dalam pengertian manusia yang satu. Pasti berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, kondisi manusia itu sendiri bersifat tidak menetap dari waktu ke waktu. Situasi dan kondisi, emosi, serta cara seseorang siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Jadi, peserta didik itu unik ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata, satu kelas itu sama. Satu kelas itu pinter semua, bisa semua. Ibarat kata itu kita pukul rata, generalisasi bahwa peserta didik kita sama kemampuannya nggak bisa. Jadi kita anggap siswa kita unik, ya nggak ada yang sama. Kayak ibu menganggap kalian lah, Ahmad Ramdhani orangnya gini, si Febri orangnya gini. Itu namanya kita harus tahu karakteristik peserta didik ya. Kalau kita ini mesti ajarnya ya. Menurut kalian itu seperti apa keunikan siswa itu dari PPT ini? Silakan mahasiswa, bisa Anda jabarkan. Mahasiswa? Izin Bu. Ya. Keunikan siswa ini kalau menurut Winda keunikan siswa itu sifat yang berbeda-beda. Yang satu penurut, yang satu lagi harus ngomongnya tuh dibaiki ya, tidak bisa dimarahi, cek itu Bu kalau menurut Winda. Makasih Bu. Oke, benar. Ada lagi tambahan menurut siswa apalagi sih keunikan siswa yang nanti kita temukan nanti dalam implementasinya? Silakan. Izin Bu, Gustami Bu. Ya Gus. Ini Gus udah bisa direkod belum? Ini Bu, aku pakai HP Bu. Aku putus semuanya. Di si Ramdhani Bu yang recordnya Bu. Udah bisa Ramdhani? Saya Bu Ana yang record. Oh, Bu Siti, oke. Oke, aman. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ya, baik. Ini kan siswa itu biasanya antara lain yang pertama biasanya ada yang siswa peserta didik menggunakan audio visual yang yaitu mendengar, yang bisa menangkap hanya bisa cepat mendengar ataupun membaca dia baru menangkap ataupun melihat dia bisa menangkap gitu kan. Dan juga kalau karakteristik anak-anak itu biasanya beda-beda. Adapun anak-anak yang biasanya ketika misalnya di kelas mereka interaktif, mereka jalan-jalan gitu kan, kemana ke sana kemari anak-anak. Nah itu yang menurut saya yang sangat unik ya untuk anak-anak. Ada yang tipe anak yang pendiam, yang tiba-tiba atau ditegur langsung menangis. Itu yang menjadi challenge guru untuk biar guru itu bisa menenangkan siswa itu. Ada lagi biasanya siswa itu yang jahil, yang biasanya ganggu anak-anak sebelahnya gitu, yang
tangannya itu interaktif, tangan baik itu anggota tubuhnya itu jahil lah ibaratkan itu kaki atau tangan kadang jahilin teman-temannya. Mungkin itu Bu yang pengalaman yang saya dapat anak-anak yang unik itu Bu. Ya, selanjutnya ada lagi nggak yang menurut kalian anak itu unik? Unik. Halo, ada lagi? Halo, ada lagi? Misalnya anak yang ribut di kelas, ternyata di rumahnya dia kurang perhatian. Ternyata dia ribut di kelas cari Menambahkan, Bu, boleh nggak? perhatian. Oke, silakan. Maaf Bu, tapi nggak bisa buka kamera, kalau dihidupin langsung keluar dari Zoom ya Bu. Oh ya, Bu, silakan izin dulu. Tasya. Kalau menurut Tasya Bu, kayak kalau keunikan setiap siswa tuh pasti unik lah ya Bu, karena setiap individu itu berbeda. Kayak misalnya ada anak yang kalau di kelas nih emang males gitu, nggak merhatiin gurunya, tapi ketika mereka benar-benar diurus, kayak diajarin, oh kita tuh terkejut gitu Bu, ngelihat, oh anak ini punya apa, punya kemampuan potensi yang lebih dari yang kita bayangkan gitu, walaupun dia emang nggak sering memperhatikan setiap kita mengajar. Terus ada anak yang memang benar-benar harus dibimbing dari awal, ketika proses pembelajaran harus dijelaskan secara rinci baru dia mengerti Bu. Dan ada juga anak yang bisa ngebantu guru kalau misalnya temennya masih nggak ngerti, siswa itu bisa ngajarin temannya sampai ngerti gitu Bu. Kalau menurut Tasya gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Tasya. Ada lagi? Udah cukup ya, berarti kalian udah tahu uniknya siswa itu seperti apa ya. Jadi nanti dicarikan ya solusinya ya. Carikan solusinya bersama-sama. Oke, next ya. Setiap tahapan perkembangan manusia memiliki ciri khusus dengan perkembangan lain, sehingga untuk dapat memberikan stimulasi dan mengarahkan pembentukan perilaku peserta didik, perlu pula diketahui ciri khusus dari setiap tahapan perkembangan tersebut. Guru dalam batas tertentu memiliki kemampuan untuk memanipulasi perilaku siswa, sehingga perlu pemahaman perilaku, serta memerlukan pendekatan yang teliti dan waktu panjang ya. Jadi dari sini ya kita lihat ya bahwa tahapan perkembangan itu ada ciri-ciri khususnya ya. Kalian coba siswa bisa dicerna nggak kalimat ini? Bisa dijelaskan nggak kalimat ini apa? Karena ini kita hanya mengulang saja ya, hanya mereview saja ya. Karena topiknya nanti ada di dalam PPL, nanti tugas kalian adalah melihat karakteristik peserta didik di sekolah nanti ya. Maka menurut kalian seperti apa sih kalimat ini? Dan saya nanya kok pesertanya dikit sekali, padahal ini udah jam 1:30 ya. Sisanya kok sedikit sekali? Iya Bu Ana, 51 ya. Cuma 5 ya, cuma 6, 51. Ini yang lainnya kemana ya? Tolong keaktifannya ya. Kita diskusi, menurut kalian perkembangan khusus itu yang seperti apa sih? Terus guru memanipulasinya seperti apa, dengan cara apa, seperti itu. Silakan, bagaimana mahasiswa? Sorry, Epran ya. Epran rambutnya kok panjang sekali. Maaf ya saya ngomong ya. Kemarin soalnya kontrak kuliah kita udah kasih tahu rambutnya kok gitu ya. Ya Bu, mau motong Bu. Jangan mau-mau, udah pertemuan ketiga ya. Rambutnya kayak gitu gimana? Penuh Ya. terus Bu. Ferdian, Sulaiman. Nah, rambutnya Sulaiman ini
Pertemuan izin, Bu. ketiga. Pendek, Bu, ini, Oh, Bu. izin. Yang Alasan itu, Bu. anak, Ya, kalau Pak. minggu depan masih panjang juga, sudah dianggap absen aja kita. Ya, ya. Kalau masih panjang, apa yang panjang lapor dulu. Minggu depan dilaporkan rambutnya. Yang nggak enak lihatnya kita kuliah di record juga rambut kalian kayak ya, tolong jadi minggu depan ya. Minggu depan jangan rambutnya panjang lagi. Kita kan ada yang mau jelaskan nggak? Kalimat ini apa sih maksudnya? Izin, Bu. Ya, silakan Boleh. Indah. Kalimat yang pertama itu, setiap tahapan perkembangan manusia memiliki ciri khusus dengan perkembangan lain sehingga untuk dapat memberikan stimulasi dan mengarahkan pembentukan perilaku peserta didik perlu pula diketahui ciri khusus dari setiap tahapan perkembangan tersebut. Itu contohnya kalau menurut Winda itu membuat siswa itu percaya diri untuk tampil, Bu. Maksud dari yang pertama itu. Benar enggak, Bu? Ya, menurut yang lain gimana? Nggak apa-apa, jangan takut. Itu saja, Bu. Ya, gimana menurut yang lain? Franz, gimana Franz? Menurut Franz? Yang dikatakan Winda. Ya, Franz. Iya, Bu. Ya, Benar, Bu. ya benarnya apa? Ya, gimana? Bu, izin, Bu. Nambahkan. Ya, ya Surya. Silakan. Tadi menurut saya, Bu, setiap tahapan perkembangan manusia itu memiliki ciri khusus dan memiliki ciri khusus dengan perkembangan yang lain. Maksudnya di sini yaitu setiap perkembangan manusia itu terutama perilaku tidak sama dengan yang lain. Misalkan ada siswa yang berperilaku katakanlah tidak baik, misalkan nakal, tergantung dari siswanya. Sekarang bagaimana cara seorang guru menyikapi perilaku tersebut? Misalkan itu perlu ada pendalaman dari seorang guru kepada siswa tersebut. Misalkan guru tersebut mengkhususkan siswa tersebut karena perilakunya tadi. Mengapa siswa itu begitu? Nah, itu tantangan bagi seorang guru. Dan yang kedua, guru dalam batas waktu memiliki kemampuan untuk memanipulasi perilaku siswa. Memiliki peran penting dalam perkembangan perilaku siswa. Misalkan yang contoh saya tadi, siswa tersebut berperilaku baik, misalkan berperilaku nakal, itu yang sering dijudgekan kepada siswa. Nah, mengapa begitu? Apakah dia ada masalah di rumah atau gimana, atau di sekolah itu dia hanya ingin mencari perhatian teman atau gimana? Guru itu harus bisa mengetahui atau mendalami sifat siswa tersebut agar kedepannya siswa dapat berperilaku dengan baik, gitu. Menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Suryo. Gimana ya, Franz? Ini mau jawab juga ya, Franz ya. Tadi belum sempat menjawab, hanya betul saja ya. Ya, benar, Bu. Kadang-kadang siswa itu harus kita ini, Bu. Kita ikuti alurnya, Bu. Jangan kita suruh siswanya kayak gini padahal dia tidak senang dengan cara begitu. Lebih baik kita ikuti alurnya dan kita tujukan ke pelajaran yang kita ingin pelajari, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih mahasiswa. Ada lagi memberi pendapat? Boleh deh. Terima kasih ya. Oke, Winda. Menanggapi soal Evan tadi kan katanya mengikuti alur siswa. Kalau menurut Winda itu salah, Bu.
Karena kalau siswa nakal ya dia tetap nakal. Kan jangan mengikuti alur siswa. Kita ayomi, kita kasih tahu mana benarnya, mana benar, mana salahnya. Itu saja, Bu. Oke, jadi jangan kayak gitu ya. Kalau nakal, dibiarin aja nakal. Jadi kata Winda tuh harus Tapi jawaban kita tadi Bu. Silakan, Suryo. Jadi menurut saya kalau siswa itu nakal, jangan dijudge sebagai dia itu nakal, benar-benar nakal itu. Pasti ada alasannya mengapa dia nakal. Nah, itu tugas seorang guru, Winda. Tugas seorang guru mendalami perilaku siswa. Ngapa dia nakal kayak itu? Nah, kita tuh harus tahu apakah dia ada masalah di rumah. Kita kan enggak tahu. Kita kan enggak serumah sama apa Maksud Winda tuh mau diayomi. pengen Kan cari diikuti perhatian. alurnya. Iya. Menurut saya begitu, dan menanggapi peran tadi, menurut saya jangan siswanya jangan kita ngalur siswa kita, kan sebagai seorang guru kita kan yang ditiru dan digugu dan ditiru. Nah, jadi sepantasnya kalau kita mengalurkan siswa gitu. Itu saja. Iya, benar ya yang jadi katakan sih. Oh iya, silakan. Wah, setuju sekali saya, banyak yang ngomong ini. Alhamdulillah. Ya, silakan, Mohon silakan. maaf belum ya Bu, Tata tidak bisa menyalakan kamera Bu. Tata, kenapa tak kameranya tak? Ini di dusun Bu, sinyalnya jelek, mau siap-siap 100 hari almarhum Bu. Oh iya, yang nggak apa-apa ya. Silakan. Jadi kalau saya ambil dari poinnya itu Bu, di situ memberikan stimulus dan mengarahkan pembentukan perilaku peserta didik. Nah, untuk mencapai itu sendiri, nah kembali dengan diskusi kita yang kemarin Bu, tentang karakteristik peserta didik tersebut. Jadi kalau guru sudah mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, jadi kita mudah menstimulus dan mengarahkan pembentukan perilaku peserta didik tersebut. Kan banyak itu karakteristik peserta didik. Jadi kita bisa membuat seolah-olah perilakunya itu sesuai dengan dia, tetapi kita mengarahkan gitu. Untuk peserta didik itu, misalkan ada yang kata Epran tadi yang nakal, atau Winda tadi, Winda atau kata Epran, jadi kita bisa dengan stimulus kita memberikan sedikit feedback untuk peserta didik itu, jadi peserta didik itu mudah untuk mempelajarinya, jadi tidak bosan dan tidak selalu monoton dengan pelajaran. Mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Kakak ya. Jadi benar ya kata temannya. Jadi kita tugasnya adalah tahu dulu perkembangan khususnya, karakteristik khususnya apa. Jadi baru kita tahu stimulus apa yang akan kita berikan. Maka yang di bawah sini jelas pendekatan yang teliti dan waktu yang panjang. Waktu yang panjang di sini kan karena kita melihat karakter itu nggak 1 hari 2 hari ya. Bisa 1 bulan, 2 bulan baru muncul, baru kelihatan karakter yang sebenarnya seperti apa. Jadi gunanya tadi yang kata teman-temannya ada yang mengarahkan, yang mengayomi tadi, itulah tugas guru. Tapi bagaimana caranya kita lihat selanjutnya ya. Jadi paham ya semua ya? Paham? Insya Allah Bu, paham. Insya Allah ya, Alhamdulillah. Lanjut ya. Atau ada tambahan dari Pak Yakrus atau Bu Artati, silakan. Bapak, Ibu. Oke. Iya. Boleh saya itu apa? Siapa hostnya? Hostnya Bustomi Pak. Bu Silpi, Pak. Bu Silpi, host. Tolong Bu Silpi. Saya bukan hostnya, Pak. Kalau dipindah lagi. Saya Bu, Ya. hostnya Ahmad Ramdhani. Oh, Dani. Ya, Bu Ana, saya hanya nge-record saja, Bu Ana. Oh, iya. Oke, Bu Silpi. Nah, belum bisa ini. Oh, Pak Yakrus mau share screen ya, Pak ya? Ya, mau screen. Oh ya, Ana stop dulu, Pak. Oke, silakan, Pak.
Nah, kenapa belum bisa? Host disable attach screen sharing. Nah, belum bisa. Belum bisa, Pak. Belum. Nah, sudah itu. Sudah. Mantap, Pak. Sudah. So, bisa dilihat. Bisa, Pak, bisa. Tadi Bu Ana tadi sudah menyampaikan ya beberapa hal berkaitan dengan karakteristik siswa. Ya. Nah, ini saya muter-muter tadi apa yang mau saya sampaikan. Nah, saya lihat. Nah, ada nih yang mau saya sampaikan ini. Ya, guru zaman now. Nah, guru zaman now itu bukan berarti dia harus. Ini kan karikaturnya ini bebannya berat nih, Mbak Ana, Mbak Silvi. Iya, Pak. Iya, bakulnya berat nih bakulnya ini. Iya. Ya. Nah, ini yang dijelaskan Bu Ana tadi, ya. Karakteristik, nah, yang tulisan yang merah ini, ya. Karakteristik apa? Karakteristik ada dua hal itu. Karakteristik siapa yang diajar, ya. Lalu karakteristik apa yang diajar. Nah, gitu. Kalau karakteristik siapa yang diajar, tentu adalah siswa. Ya, kalau Anda tidak tahu karakteristik siswa, maka pesan yang Anda sampaikan dalam mengajar tidak akan tercapai. Karena kita tidak tahu tadi karakteristiknya, bagaimana jiwanya, bagaimana perkembangannya, bagaimana karakteristik emosionalnya. Nah, itu tujuannya supaya kita memahami gitu. Nah, ya, ini ada beberapa hal ini guru zaman now ini. Web akses, ya, kalau guru sekarang tidak bisa mengakses ya zaman teknologi literalisasi, nah itu udah ketinggalan. Anda harus bisa mengakses sehingga pengetahuannya bisa diikuti terus, ya. Nah, kalau di sekolah nanti Anda bisa ketemu dengan bermacam-macam guru, apalagi kalau gurunya yang sudah mau pensiun seperti saya, ya. Nah, itu sudah akses terhadap webnya itu sudah berkurang gitu. Maka Anda harus ajarkan, Anda harus dampingi, ya, tidak hanya kepada siswa gitu. Itu namanya yang bantuan itu. Maka akses web ini itu utama di situ tuh, ya. Lalu di sini building new paradigma. Nah, paradigma baru tentang membangun penjas itu. Nah, jadi kan fisik, gimana cara membangun fisik yang baik, ya. Tujuan yang Anda sampaikan itu apa karakter, tadi sudah dijelaskan karakternya apa, bagaimana langkah-langkahnya, ya. Lalu apa kegiatannya yang mau dilakukan. Nah, itu tergambar di situ. Oke. Kreatif nah, ini kreatif tadi. Satu lagi, kreatif publish. Nah, Anda harus mempublish. Apa yang harus dipublish? Kegiatan. Kegiatannya dipublish. Misalkan kalau atletnya berprestasi, siswanya berprestasi, ya dipublish. Bisa tidak harus di konten-konten media setempat boleh juga, ya. Lalu kalau siswanya ada kegiatan-kegiatan yang ekstra maupun non ekstra, harus didampingi, ya, diberikan jalan-jalan supaya mereka punya kemampuan, punya karakter gitu. Nah,
information management. Nah, ini juga perlu, ya. Thinking pedagogik. Nah, ini yang paling bawah ini, thinking pedagogik. Ini gambarnya itu adalah gambar apa itu? Otak. Ya, gambar otak itu. Jadi seorang guru itu di dalam otaknya pikirannya hanya bagaimana mendidik, ya, kegiatan-kegiatan dalam rangka yang Anda lakukan itu semuanya adalah rangka mendidik. Nah, mendidik, mengajar, ya. Nah, itu bedanya. Bedanya Anda dengan pelatih misalkan, ya. Kalau pelatih dia mentransfer aja, tapi kalau guru tidak hanya mentransfer, tapi dia juga harus mengajarkan etika-etika moral misalkan, ya. Itu ada pedagogik. Nah, pikirannya harus pedagogik, yang dipikir adalah pedagogik. Jadi bagaimana saya harus mendidik siswa saya menjadi akhlak yang baik, menjadi etika yang baik, gitu ya. Nah, lalu di sebelah kanan itu juga ada learning environment. Apa maksudnya? Siapa yang ngerti ini? Siapa yang tahu? Seorang guru harus lingkungan sekitar, Pak. Halo? Lingkungan sekitar, Pak. Belajar dari lingkungan sekitar, Pak. Iya, belajar dari lingkungan, ya. Jadi seorang guru penjas harus tahu dengan lingkungannya, ya. Tahu dengan lingkungan berarti prosesnya harus melibatkan lingkungan di sekitar. Apa lingkungan itu? Bisa proses belajar mengajarnya melibatkan media lain, proses belajar mengajarnya melibatkan guru lain, macam-macam itu, ya. Nah, kalau di metodologi mengajarnya apa itu bisa. Kalau di SD itu kan ada juga melibatkan bidang-bidang lain gitu ya. Nah, misalkan kalau dalam mengajar dengan model STEAM, ya, ada unsur matematikanya, ada unsur IPS, ada unsur macam-macam gitu ya. Itu belajar dalam lingkungan. Nah, jadi Anda banyak hal yang harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, nih terakhir, bukan terakhir malah return home, apa itu? Kembali ke apa itu? Rumah, rumah, Pak. Maksudnya kembali ke rumah itu adalah sekolah, ya. Rumah itu adalah sekolah. Rumahnya adalah seorang profesi pendidik gitu. Jadi kembali ke asalnya. Jadi ada guru yang gaya-gaya preman misalkan ya, yang gaya-gaya yang tidak kenal dengan rumahnya adalah sekolah, rumahnya adalah pendidik gitu. Ya. Nah, itu perlu. Nah, karena itu mengingatkan kalau Anda jauh berjalan balik ke rumah. Kalau sejauh-jauh apapun kegiatannya ingat bahwa Anda adalah seorang guru. Nah, itu intinya filosofinya seperti itu. Ya, filosofinya seperti itu. Skill set for the 21. Nah, apa namanya? Keterampilan, ya, skill itu keterampilannya untuk abad 21 ini apa seperti apa gitu ya. Nah, itu gambarannya seperti apa gitu. Nah, konsep berpikir misalkan ya, konsep yang ada sekarang ini bahwa di dalam abad 21 itu tidak ada lagi yang secara manual, semuanya pakai ya dengan teknologi yang ini. Nah, pikirnya juga harus seperti itu. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa seorang guru itu mempunyai beban, ya,
beban. Beban itu kalau ini bebannya di atas pundak itu ya. Ya, bebannya di atas pundak itu ya itu tadi, karena dia pundak itu adalah bagian yang terkuat untuk menahan suatu beban. Ya, ada juga bebannya di kepala. Ya, kalau kepala lebih memberatkan. Tapi ini bebannya di pundak gitu, karena beban seseorang itu ya di pundak yang lebih, karena pundak itu lebih luas permukaannya, ya, sehingga dia menahan banyak beban yang harus ditahannya gitu. Nah, untuk itu maka tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana, Anda harus mengenai karakter siswa itu harus dikenal. Oke, apa gunanya kita mengenal karakter siswa? Tadi sudah saya sampaikan supaya apa pesan yang Anda sampaikan itu mudah. Tadi ada jawaban yang saya dengar itu, kita ikuti seleranya siswa. Ya, itu bukan seleranya siswa yang diikuti, tetapi kita mengerti apa yang diinginkan siswa. Ya, kita mengerti apa yang diinginkan siswa. Makanya kita perlu memahami, Anda belajar psikologi di sekolah kemarin. Anda belajar, kalau tadi diajarkan oleh Bu Ana itu tentang karakter siswa itu di mana itu? Mata pelajaran apa itu? Siapa yang tahu? Perkembangan peserta didik ada tidak belajar itu? Halo? Nah, ya, jadi beban yang Anda hadapi, lalu nanti Anda tumpahkan beban itu di sekolah, ya. Nah, karena praktek pembelajaran di sekolah itu adalah muara. Nah, itu muara, ya, muara dari apa yang Anda pelajari selama ini. Makanya di situ ada nanti kalau Anda belajar tes pengukuran, nanti di sekolah itu ada bagaimana cara mengukur. Kalau di sekolah itu Anda nanti menghadapi pembelajaran, berarti ada model-model pembelajaran, ya. Lalu di sekolah itu Anda mengajarkan beberapa hal yang berkaitan dengan karakter, maka karakter itu juga harus didapat di dalam mata kuliah gitu. Oke, ya. Berikutnya saya ingin sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan praktek ini. Ya, kalau nanti Anda terjun ke sekolah, Anda persiapkan diri, ya, persiapkan diri. Nah, tadi Bu Ana sudah menyampaikan itu persiapan untuk diri Anda sendiri, persiapan di dalam menghadapi siswa. Lalu proses yang Anda hadapi di sekolah itu bukan hanya siswa, bisa ada juga guru, ya. Lalu ada Anda pesan yang Anda sampaikan, Anda mengajar. Nah, Anda siapkan, berarti Anda menyiapkan bahan ajar, ya. Nah, kalau Anda menyiapkan bahan ajar, berarti Anda sudah siap dengan metodenya, dengan materinya, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Nah, karena praktek itu adalah ya puncak, muara itu adalah puncak. Jadi selama ini semester 1, 2, 3 sampai 6 Anda belajar. Sekarang apa yang Anda ajar, yang Anda terima itu Anda praktekkan di sekolah. Ya, Anda praktekkan di sekolah. Nah, untuk mempraktekkan di sekolah itu kita sudah bekali Anda, bekali dengan ilmu pengetahuan, bekali dengan ilmu, bekali dengan keterampilan, bekali dengan sikap. Tadi Bu Ana sudah negur tadi, ini rambutnya panjang, itu adalah sikap, ya. Sehingga nanti kalau Anda di sekolah itu siswanya ditertibkan, etika itu perlu.
Ya, etika itu perlu. Nah, kalau Anda etika yang membedakan guru dengan yang lain itu adalah etika itu, attitude gitu. Kalau Anda punya etika, Anda akan dihargai oleh guru-guru, dihargai oleh siswa, ya. Tapi kalau etikanya kurang, nah maka disitulah harga diri gitu yang kurang lagi, ya. Nah itu, jadi saya harapkan persiapan diri dan persiapan segala hal Nah, dia persiapan teknis, kata kalau di olahraga itu kan ada persiapan teknis, ada persiapan non teknis. Ya, persiapan non teknis itu siapkan penampilan, siapkan ya, pakaian siapkan, peralatan siapkan. Nah, sikap disiapkan. Nah, yang kedua persiapan teknis, nah itu persiapan materi mengajarnya apa, ya, yang profil pertama dari guru PJOK itu adalah profesional. Nah, itu profesional gitu. Nah, profesional itu adalah profesi yang dimiliki oleh seorang ahli. Nah, jadi Anda itu kalau seorang guru itu ahli gitu. Ahli apa? Ahli mendidik, ahli mengajar gitu. Ya. Nah, persiapkan diri Anda dari sekarang. Jadi nanti kami tidak mendengar Anda ada yang tidak datang ke sekolah. Nah, seperti sekarang banyak yang tidak hadir ini Bu Ana ya, Bu Silpi ya. Nah, mohon dicatatlah nanti Ya, masing-masing ketua kelas dicatat nanti siapa siswanya, temannya, kelasnya yang tidak hadir. Oke ya. Nah, mata kuliah ini penting, ya, mata kuliah ini penting. Cuma kalau mata kuliah ini Anda tidak lulus, maka Anda tidak bisa wisuda itu. Kemana Anda? Itu karena ini seperti yang tadi katakan, ini adalah pemuaranya pembelajaran selama ini yang Anda belajar, ini muaranya. Oke, ya. Ini yang saya sampaikan secara sepintas. Mudah-mudahan yang beberapa kali pertemuan ini intinya adalah kami memberikan bekal kepada Anda, ya, bekal untuk Anda mempersiapkan diri nanti di sekolah. Nah, tadi ada persiapan teknis, ada persiapan non teknis. Nah, intinya dua-duanya disiapkan. Ya, persiapan teknis, bagaimana ilmunya, RPP-nya nanti, ya, metode belajarnya. Nah, itu adalah teknisnya nanti. Dan teknisnya tadi saya sudah sampaikan. Anda menyiapkan dari penampilan, dari pakaian, dari apa saja yang berkaitan dengan menunjang kepribadian, ya, yang kepribadian Anda gitu. Kami tidak, nanti saya, Bu Hartati, Bu Silpi, Bu Ana, tidak ada nanti yang mendengar berita ya yang tidak di sekolah itu. Nah itu, kalau Anda bertingkah laku yang tidak di sekolah itu, nanti Bu Tati akan langsung memberikan punishment gitu, ya. Nah karena mungkin lingkungannya baru bagi Anda, ya, mungkin pekerjaannya baru bagi Anda, nah, maka perlu penyesuaian, perlu pendekatan. Makanya diberi Anda bebas, diberi Anda persiapan-persiapan gitu. Ya. Oke, saya kira itu tambahannya Ibu Ana, Ibu Silpi. Intinya ya, mahasiswa sekalian, Anda persiapkan diri ya dengan tugas beban seorang guru yang berat ini ya. Bebannya sekarang sudah ada di pundak Anda. Kalau kemarin beban itu ada di kami di dosen, sekarang beban itu dipindahkan ke kamu ya. Kamu bawalah beban itu ke sekolah itu. Ya, ini
Ini web, akses web, ya, information management, creative publish, thinking pedagogik, learning environment, dan macam-macam. Terakhir itu return home. Nah, gitu. Ya, kembali ke rumah. Saya kira itu tambahan bagi dari saya, Ibu Ana, Bu Silvi, Ibu Tati baru masuk Bu Tati ini. Sibuk nih ancak nih Bu Tati dari tadi kemarin. Iya Pak, itu ngurus masalah seminar nasional, kemudian kuliah tamu dalam waktu berdekatan kita kan mau ada kegiatan itu. Jadi kita sekarang ini lagi perancangan dananya yang akan diajukan ke Unsri. Jadi sebulan 2 bulan sebelumnya program itu sudah masuk di FKIP itu napa. Jadi ini lagi penyesuaian itu kami nih. Termasuk ada permintaan baru kan Pak yang education park itu Jadi taman pendidikan. Nah, untuk di taman pendidikan itu aku punya ide buat wahana outbound untuk laboratorium hidup di lapangan. Jadi buat di 2 tempat, satu tempat di POI Jakabaring, satu tempatnya di Education Park itu tadi gitu. Jadi ini lagi dirancang juga karena kan itu programnya Dekan Baru kita ini kan itu Pak. Jadi kita harus masukkan program, jangan sampai kita ketinggalan dengan prodi yang lain begitu. Bagus itu Bu Tati. Jadi seperti ada di taman-taman yang kita lihat ya, kan ada sepeda argo. Iya, ya. memang itu rencananya Pak, dibuatkan trek untuk bersepeda, kemudian akan dibuatkan wahana poli pasir, poli pantai, kemudian kagetnya itu karena tanah Unsri itu luas, dibuatkan mini golf untuk menengah ke atas. Jadi itu memang kita fasilitasi. Jadi itu yang bisa kita upayakan untuk lapangan terbuka itu gitu. Ya aku sudah ajukan itu Pak ke Dekan. Cocok, Bu Tati. Nah, silakan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ana, Silvi, atau Bu Tati. Ya, saya pada prinsipnya sesuai apa yang terakhir sudah dijelaskan oleh Pak Yakrus ya, bahwa kalian itu akan kita belum tahu ya luring atau daring ya. Yang jelas Anda akan mewakili Universitas Wijaya atau Prodi Penjas di sekolah-sekolah di mana ilmunya, bekalnya sudah ditimbun atau diambil dari Anda semester 1 sampai dengan sekarang ini di semester 7. Artinya implementasinya ada di lapangan itu adalah sekolah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda dan guru di sana. Nah, bagaimana gurunya di sana? Apakah gurunya sudah melek IT atau gurunya sama seperti yang dulu, belum ada perubahan, yang belum mengerti dengan IT. Nah, itu tugas guru PPL itu atau mahasiswa yang praktek mengajar di sekolah itu membuka lembaran baru tentang bagaimana pembelajaran yang kondusif dalam eranya. Nah, sekarang kita eranya digitalisasi. Berarti Anda juga harus mempersiapkan bagaimana membuat RPS atau RPP secara daring. Bagaimana menyampaikan materi yang ada di RPP itu secara daring. Bagaimana caranya menyiapkan media pembelajaran secara daring. Ya. Kemudian bagaimana dengan memberikan evaluasi secara daring. Itulah yang dimaksud dengan beban berat yang harus dipikul oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran masa kini. Ya, seperti itu. Nah, saya tidak ikut yang awalnya bagaimana ceritanya, yang jelas sepintas saya sudah bisa mendengar dari apa yang dijelaskan Pak Yakrus tadi, bahwa tadinya beban berat itu ada pada kami, membekali Anda, secara tidak langsung kalau penyakit Anda sudah tertular, sudah tercemar. Artinya, apa yang didapat dari kami itu harus diimplementasikan di lapangan. Bagaimanapun itu harus bisa disampaikan. Nah, strategi penyampaiannya, model penyampaiannya, itulah yang harus Anda kemas dalam revolusi pendidikan yang saat ini sudah sangat berubah dari dulu. Ya, kalau misalnya pembekalan itu belum didapat pada saat Anda
mendapatkan mata kuliah strategi pembelajaran, mata kuliah belajar dan pembelajaran, mata kuliah perencanaan pembelajaran, kalian harus gali baru lagi karena era dulu dengan sekarang berbeda. Itulah letak beban yang harus dipikul oleh Anda dalam era yang saat ini kita serba melakukan daring. Seperti itu menurut saya tambahan dari yang Mamang Gerobak tukang pikul tadi ya. Apa saja yang harus dilakukan? Salah satu di antaranya bagaimana cara melek IT di era sekarang ini. Seperti itu. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yakrus, Pak Ibu Desriana, dan Ibu Silvi. Ya, Baik, Bu Tati. kembali ke Bu Silvi atau Bu Ana. Terima kasih Bu Tati. Tambahannya mudah-mudahan mahasiswa tadi supaya lebih siap ya. Nah, makanya kamu dibekali nih, dibekali Bu Tati, dibekali oleh Bu Silvi, dibekali oleh Bu Ana, supaya nanti di sekolah Anda sudah punya bekal ya. Jadi beban tadi itu tidak berarti namanya setiap hari, ringan juga gitu. Ya, silakan Bu Silvi atau Bu Ana. Baik Pak, terima kasih Pak. Bu Tati, terima kasih. Bagaimana mahasiswa sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ana sama Pak Yakrus? Silakan. Jika ingin bertanya, aktifkan mikrofonnya. Sebutkan nama dan juga dari kelas mana. Apakah ada pertanyaan? Halo? Silakan mahasiswa tentang guru zaman now. Silakan. Sangat berbeda sekali ya Bu Ana ya, pada saat zaman old dengan zaman now. Zaman dulu dengan zaman sekarang guru itu sudah berubah ya, sudah mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi seperti yang Bu Tati sampaikan. Ya, apalagi sekarang pembelajaran masih dilakukan secara daring. Ya, apabila mahasiswa sekalian tidak bisa ya cepat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan khususnya dalam pembelajaran, ya nanti akan ketinggalan zaman. Ingat ya, seperti yang Pak Yakrus tadi sudah tampilkan, sangat menarik sekali, di mana beban guru itu sangat banyak. Oke, sangat banyak. Namun, dalam mengajar itu pasti ada kan namanya kreativitasnya, seperti apa, begitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Ada? Bagaimana? Mahasiswa semester 7? Semester 7 ya? Oke, Gustomi. Nah, Gustomi ini mengikuti program ngajar. Betul, Gustomi? Kampus mengajar, kampus mengajar. Kampus mengajar ya. Betul ya, Gus? Ya, Oke. Coba Sudah jelaskan, Gustomi, apa program kampus sana? Sudah masuk kan ke sekolahnya ya, mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya? Sudah Bu, sudah. Oke, coba kamu ceritakan dulu kepada teman-temanmu ya, mendapatkan informasi apa saja yang sudah kamu peroleh. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama dari awal dulu, dari saya masuk ke sekolahan itu kami berkoordinasi dulu dengan sekolah guru-guru di sana, terutama di kepala sekolahnya. Kami ngobrol terkait bahwasanya kami dari utusan dari kegiatan kampus mengajar DEX 2 untuk mengajar di SD yang akreditasinya C yang harus dibantu. Nah, setelah dari situ kami diskusi perihal penempatan kami, lalu program-program yang ingin kami lakukan di sana,
yang dimana program itu yang menyesuaikan keadaan di sana, baik itu fasilitas, sarana, dan juga situasi sekolah yang benar-benar di sana yang harus kita adaptasi. Benar kata Pak Yarkus tadi dan juga Ibu Sufi dan guru dosen-dosen lainnya, bahwasan di sana kita boleh mengubah sesuatu tapi jangan langsung mengubah. Kita patutnya itu beradaptasi dulu di sana, bagaimana karakteristik anak-anak di sana, prasarana di sana, dan juga lingkungan di sana. Nah, program yang karena background saya penjas di sana, maka saya lebih melihat prasarana di sana. Kalau prasarana di SD yang saya ajar ini, alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah Bu, lengkap, baik itu dari yang bola kecil aja itu lengkap. Tapi ada tapinya. Kurangnya itu prasarana, yang dimana lapangannya itu tidak memadai, malahan menjadi tempat lalu lalang jalan orang mau pergi nyadap karet. Nah, jadi di situ membuat para guru-guru agak diskusi dalam bagaimana mengatasi hal itu. Jadi di sana saya bermusyawarah sama pemerintah setempat. Ini salah satu programnya, Bu. Jadi bermusyawarah dengan pemerintah setempat, mengajak audiensi para warga bahwasanya jalan tersebut itu adalah hak milik sekolah, yang dimana di situ adalah lapangan voli, Bu. Itu lapangan voli yang dibikin jalan oleh masyarakat setempat. Maka dari itu saya bikin program, yaitu membangkitkan lagi prasarana di sana agar lancar kembali dengan cara bekerja sama dengan pihak sekolah, pemerintah setempat dengan warga di sana. Itu salah satu program karena saya penjas melihat yang ada di sana yang patutnya memang harus dihidupkan lagi dari prasarana dan sarananya. Kalau untuk masalah anak karakteristiknya tadi, anak-anak di sana memang yang saya ceritakan tadi, Bu, ada yang pendiam, ada yang nangis, yang manjat pohon, yang bikin gurunya sedih ada. Nah, tapi enaknya di sana adalah kita bisa merealisasikan pengetahuan kita seperti yang telah diajarkan, kayak kita karakteristik, sudah itu metodologi kita mengajar, bagaimana kita beradaptasi di sana, menyesuaikan, ibaratkan kita tuh memodifikasi pembelajaran, misalnya bermain bola kecil itu dengan bola karet dari pohon karet gitu kan, main kasti, dan juga loncat dengan adaptasi dengan pohon atau bambu di sana gitu, Bu. Banyak pengalaman keluh kesah, Bu. Mungkin itu aja, Bu, untuk program-program yang salah satunya, Bu, di lapangan tadi. Mungkin itu aja, Bu, dari saya, Bu. Oke, terima kasih Gus Tommy ya pengalamannya mengikuti kampus mengajar ya, bagus. Itu di daerah mana, Gus Tommy? Daerah Banyuasin, Kecamatan Rantau Bayur, di ujung Banyuasin, Bu. Dekat perairan. Oh, di ujung Banyuasin. Di semester 7 hanya Gus Tommy saja yang mengikuti program kampus mengajar? Apakah ada yang lain? Bu. Sendiri? Sendiri ya, semester 7 ya? Idaman, Bu. Apa? Suryo Idaman? Oh, Suryo Idaman sama? Di ini ya, Banyuasin juga? Beda, Bu, dia, Bu. Di mana, Suryo? Di Muara Kuang, Bu. Di mana? Muara Kuang? Ya, di SMP 4. SMP 4 Muara Kuang. Iya, Bu. Oke, bagaimana menurut kamu, Suryo? Tadi kan Gus Tommy ya, supaya kita bisa berbagi. Muara Kuang tuh Ogan Ilir inilah ya? Iya, Bu. Di ujung Ogan Ilir, Bu. 1 jam lagi ke Batu Raja itu, Bu. Ogan Ilir, Ogan Ilir dengan Rambang ya? Iya, Bu. Oke. Silakan, kan Suryo. Daerah dekat ini, dekat Unsri. Oh ya, dekat Unsri ya, Suryo? Ya, lingkungannya tidak jauh dari Unsri gitu maksudnya kan? Iya, Bu. Jadi tidak mustahil mahasiswa kita yang kelas Palembang Indralaya itu mungkin ada yang dapat di sekitar itu kan? Kalau memang tujuannya ingin melek
kan IT mungkin dianggap mahasiswa lebih baik dari guru-guru yang tempo dulu. Sehingga program itu pasti akan terjadi pada mahasiswa yang saat ini sedang dirancang untuk melaksanakan PLP ini. Itu maksud saya. Ya, silakan. Ida. Iya, Bu. Izin Bu ya. Masalah penempatan tadi, Bu. Itu tuh mahasiswa yang milih, Bu. Misalkan domisilinya Gustomi kan dia milih di Banyuasin, ya diacaklah oleh Kemendikbud, ya dapatlah di mana tadi Gustomi? Di tempat Gustomi tadi. Aku kan Suryo kan, Bu, domisilinya Oganilir gitu. Jadi dapatnya ya di ujung kayak gitu. Dapat di Marakuang di daerah Oganilir. Itu aja, Bu. Nah, saat pelaksanaan kami kemarin, Bu, saya sudah 2 kali ke Morakuang, itu jaraknya kurang lebih 72 km dari tempat saya, dari Unsri, dari dekat Unsri. Jadi memerlukan waktu sekitar 3 jam, 4 jam perjalanan, Bu. Jadi sampai sana kami langsung disambut hangat, Bu, oleh kepala sekolahnya, yaitu alumni Unsri juga, Bu. Siapa? Biologi tahun 2000 biologi. Berapa ya, Bu? Lupa aku, Bu. Namanya Pak Mustadin. Oke, terus? Kami itu sudah dianggapnya sebagai kayak anak sendiri kayak di situ, Bu. Disambut oleh Pak Mustadin itu kayak bukan mahasiswa kayak gitu, Bu. Jadi kami di sana dianggapnya kayak anak sendiri. Jadi kami senang kayak gitu di sana, Bu. Terlebih lagi kami nggak bisa hadir setiap hari di SMP Morakuang, jadi kami sistem belajarnya daring. Oke. Belum tatap muka ya? Kalau di sana, Bu, programnya seminggu sekali tatap muka, mengumpulkan tugas. Oke, seminggu sekali ya? Seminggu sekali tatap muka. Nah, kami kesananya 2 minggu sekali. Pas mereka ke sekolah mengumpulkan tugas, kami datang. Nah, untuk ngajar mereka cara tatap muka. Dan daringnya setiap hari, Bu. Kecuali Sabtu Minggu. Kecuali Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat ya? Iya, Bu. Senin sampai Jumat itu ngajar secara online. Oh, ngajar sekarang online. Dan juga, Bu, mereka belum mengerti belajar secara Zoom ataupun belum mengerti, Bu. Jadi sistemnya masih grup WA mengasihkan tugas, lalu seminggu sekali dikumpul, diperiksa, lalu kayak gitu aja, Bu. Nah, itu yang harus kami buat program supaya mereka bisa mengerti cara menggunakan media sosial kayak gitu, Bu. Di sana juga media sosialnya masih rendah, Bu, peminatnya. Karena yang masih digolongkan 3T gitu. Prihatin sekali sebenarnya di sana, Bu. Sinyal juga sedikit sekali, masih Telkomsel kayak itu. Kalau mati lampu nggak ada sinyal di sana, Bu. Oh, kalau listriknya mati nggak ada sinyal? Nggak ada sinyal, Bu. Jadi itu satu kendala mereka tuh nggak bisa secara daring kayak gitu, Bu. Itu aja sih, Bu. Oke. Kemudian untuk apa ya? Berapa jumlah keseluruhan yang ikut program kampus mengajar, Suryo, di sana? Kalau dari kelompok Suryo, Bu, orang 8, Bu. Dari Unsrinya 7, satunya anak Unila. Oh, gitu ya. Unila Lampung ya? Ya, karena domisilinya si Iza namanya, Bu. Anak Unila itu domisilinya Oganilir, terus dia milih domisili Oganilir. Bisa saja dia milih domisili Lampung, dapatnya ntar di Lampung dia ngajarnya, Bu, gitu. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi itulah, terima kasih Suryo Idaman sama Gus Omi ya, pengalaman pada saat mengajar di kampus mengajar ya, mengajar di sekolah yang
lumayan lah ya, jauh kalau di kota Palembang begitu ya, ada yang sampai menempuh waktunya harus 4 jam gitu ya. Oke. Ada Sebentar, Bu, pertanyaan? saya boleh. mau tanya sama Suryo. Suryo Sama katanya Suryo. tadi pengen berprogram biar di sana bisa Zoom dan sebagainya ya. Intinya basisnya tetap signal ya. Iya, Bu. Tapi tadi si Surya bilang kalau sinyal di sana masih sedikit sekali. Jadi apakah solusi memberikan apa tentang Zoom itu rasanya takutnya nggak tepat saran Suryo? Karena kan kalau kita bicara sinyal ya, ketika udah dikasih Zoom segala macam, penggunaan sekian, misalnya pakai Facebook atau pakai WhatsApp segala macam, masih tergenerasinya mungkin ada solusi yang bisa ditaruhkan lain. Soalnya kalau kamu masih patokannya kasih solusinya masih memperkenalkan misalkan Google Meet atau Zoom kan mungkin masih ada kendala juga di sana. Ada kepikiran lain nggak biar yang tugas seminggu sekali tadi ada pemikiran lain nggak dari grup kalian atau bisa diceritakan? Jadi kan kita bisa cari solusi bersama. Yang di 3T itu kan masalahnya emang di sinyal ya. Kalau kita memperkenalkan Zoom, mungkin nggak tepat kayak gitu kan, karena emang masalahnya di sinyal. Silakan, bagaimana? Adakah solusi lain, Surya? Iya, Bu. Jadi Belum dijawab, tanya dulu ya dengan Surya juga. Artinya mahasiswa itu hanya 1 kali seminggu ya datangnya? 2 minggu sekali, Bu. Sebelumnya kami daring. Izin, Bu. Oh, Gustami jawab, Bu. datang ke sananya 2 minggu sekali ke sekolah itu ya. Kemudian Iya, Bu. sisanya kan dengan daring begitu. Iya, Bu. Berarti kamu itu hanya dengan siswanya tidak memberikan apa ya pencerahan pada gurunya yang di 3T tadi kalau begitu ya, hanya guru dan siswa saja ya. Beda dengan yang terdahulu. Izin menjawab lagi, Bu. Ya. Kami sudah sudah berkoordinasi sama kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya juga memaklumkan karena kondisi kami yang jauh, Bu, kayak gitu. Dan kepala sekolahnya juga mengajak kami ke tempat kepala desa, ketua RT, RW, kayak gitulah, Bu. Kepada tokoh masyarakat di sana bahwa ada mahasiswa atau mahasiswa dari Unsri dan 1 dari Unila ingin kayak KKN, setahu mereka di sana tuh, Bu, KKN namanya. Ya, memang harusnya seperti itu, KKN. Berarti kamu harus bermisi di sana, bukan yang ngajarnya daring 1 minggu sekali. Tadi seperti saya pada awal menceritakan ya, berarti guru itu memberikan pembelajaran itu bukan ke siswanya saja, ke gurunya yang gaptek tadi, yang tidak pernah melakukan Zoom. Itu kan itu ya, bagaimana mengajar daring ya, bagaimana mengajar kalau misalnya kesempatan untuk blended learning ya, mengajarkan bersama-sama, ada yang luring dilakukan bersama-sama. Mungkin itu memang menurut saya program itu seperti KKN. Kalian mau di sana begitu, bukan langsung daring dari rumah terus seperti ngajar masa kini pembelajaran yang intelek ya, tidak seperti itu menurut saya. Sampai kapanpun dia tetap terpencil kalau seperti itu. Kalau gurunya yang diminta untuk melaksanakan pembaharuan, perbaikan pengetahuan 2 kali seminggu. Nah, habis waktu 1 semester berapa kali cuman gurunya datang? Nggak ada perubahan kalau seperti itu. Nah, dong. Iya, menurut saya itu. Silakan. Banyak ini, Bu, banyak kendala-kendala yang kami alami, Bu. Salah satunya kami juga kan masih statusnya mahasiswa di sini, Bu. Kami masih ada mata kuliah di sini. Dan kami juga nggak bisa stay di sana, Bu. Mengingat kami kuliah daring memerlukan sinyal, sedangkan di sana nggak ada sinyal, Bu. Gimana kami mau kuliah? Yang pertama, yang kedua, Bu, misalkan
kami di sana. Nah, terus kami kan sekarang semester 7 nih, Bu. Kebanyakan semester 7. Nah, ada yang mau penelitian di laboratorium, ada yang mau kami penjas sekarang, ada yang mau ngajar, ada yang mau melatih. Nah, gimana itu, Bu? Solusinya Nah, pokoknya nggak usah dijelasin ya. Sampai kapan jawabannya seperti itu tidak ada perubahan. Ngotain no. Nggak ada perubahannya. Iya, tetap kamu ego, tetap kamu pribadimu. Kamu tetap menjadi mahasiswa yang intelektualnya tinggi tapi tidak membagi gitu. Ya. Seperti itu menurut saya. Jadi bukan ini, kamu termasuk orang yang beruntung saja menurut saya. Tidak menyelesaikan, tidak memberikan solusi masalah buat pembelajaran di Indonesia gitu. Menurut saya ya pribadi ya. Mohon maaf salah ya. Ya, bayang jadi guru PPL dua kali seminggu ke sana, ya. Sisanya bagaimana? Kok kamu dikasih apa namanya kompensasi, dibayarkan SPP, UKT, dikasih honor ya, dikasih uang saku lah ya, dikasih uang saku, kemudian dikompensasi sampai dengan 20 SKS kalau memang bisa ada mata kuliahnya yang sesuai. Kalau bisa kita minimal ada 8 SKS. Bagaimana coba keuntungannya? Jadi kamu tidak memikirkan bahwa saya ada mata kuliah. Tidak tepat kata program itu diambil kalau kita masih mau memikirkan ke depan gitu. Mohon maaf ini saya Bu Tommy sama ini Suryo ya. Saya kurang ini bukan apa ya? Bukan perbaikan itu. Tidak merupakan perbaikan. Ma'atulah kata orang Palembang. Kate seperti air di daun keladi, tidak berbekas. Ya. Iya. Nanti akan masukkan itu ke dalam apa tanggapan kalau ada diskusi tentang itu. Makanya memang saya sebagai Kaprodi memang harus tahu programnya seperti apa. Nah, kalau yang rombongan terdahulu baik itu dari penjas maupun dari prodi lain ya, itu dia diminta oleh kepala sekolahnya itu stay ya, memberikan pembelajaran baik itu berupa daring maupun luring. Dia mengajarkan, jadi daring itu mengajarkan kepada siswa juga kepada guru yang mengajarkannya. Jadi kedua-duanya. Nah, mereka itu membuat programnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang tahap 2 ini bentuknya seperti itu, dapatnya 70 kilo dari tempat, KKN pun tidak seperti itu, 3 bulan itu stay, tidak kemana-mana. Saya dulu KKN juga di daerah terpencil kok, ya, stay di sana. Memang kita membuat program, dan kita tidak membayangkan kuliahnya, karena di semester 7 itu biasanya memang mata kuliahnya nggak sedikit, apalagi sudah dikompensasi 8 SKS minimal. Kalau di prodi penjas itu 8 SKS bisa dikomplain, karena KKN sama PLP itu sudah dianggap sudah lulus gitu. Tinggal orang masukkan nilainya. Artinya kamu tinggal mata kuliahnya apa? 1 dong cuman, selain daripada skripsi. Cuman apa? Cuman isu penjas. Iya. Saya kan tahu mata kuliah di semester kamu. Kan cuman itu kan mata kuliahnya. Kok sampai kamu stay di kampus, bukannya malah ke sana, tapi masih ada kuliah. Nah, yang kamu ikut ini kan andai kata kamu ada waktu, ya, kamu boleh masuk karena kamu di awal, bukan seperti rombongan yang pertama, dia sudah di akhir. Artinya dia memang tidak perlu ngambil, memang sudah selesai. Karena belum selesai, takutnya nanti kamu gagal. Nah, kalau kamu gagal, kamu bisa ambil yang dari prodi nilainya. Seperti itu. Itu kebijakan itu sebenarnya. Kebijakannya. Ya. Nah, ya mohon maaf ya kalau saya salah itu. Terus terang saja itu. Yang ada itu seperti itu di benak saya. Kalau misalnya kita adalah orang kalau itu bagaikan pelita, penyinar, penyejuk ya, datangnya 2 kali seminggu. Apa yang di Poledio itu? Ya tetap terpuruk lah menurut saya. Nggak ada pembaharuan.
Nggak ada perubahan, tidak ada perbaikannya. Tetap Maklamo itulah. Jadi program dari Jakarta itu, dari pusat itu sedikit kekeliruan menurut saya. Jadi bukan menambah pengalaman bagus dengan daerah agregasi C, tapi malah memperburuk dengan kehadiran kamu itu. Jadi bukan tambah meningkatkan kemampuan dia untuk ber-IT tadi. Mungkin itu tambahan saja, Bu Desriana. Silakan lanjutkan, Bu Desriana, Bu Silpi. Saya cuma kita korek aja ya, hasilnya tuh apa tuh, dampaknya setelah ini, atau solusinya apa yang bisa dilakukan oleh calon guru ini kepada daerah yang ditempatkan, penempatan dia di sana itu. Apa nanti akhir dari program itu yang bisa dia buat? Nah, seperti Ustaz tadi kan hanya memperbaiki lapangan polinya bersama masyarakat supaya tidak lewat lagi di sana, ya. Nah, sehingga penjas itu bisa dilaksanakan. Ya, sementara Bustami balik, uang lah berjalan lagi di sana. Kecuali kalau solusinya tuh keliling, di orang tidak lewat lagi, lain lagi ceritanya. Apalah, selagi Mamang itu masih di sini kita tidak usah lewat. Ya, kalau Mamang itu balik, terus kita lewat lagi, itu jalan pentas. Nah, gimana mahasiswa yang lain? Masuk akal nggak omongan Ibu nih? Jadi bukan menyelesaikan masalah juga menurut saya. Bentar, sabar. Oke, Bu Tuti, ya. Bagaimana Gus Tommy? Oke, Ada Bu. yang ingin disampaikan? Ya. Mungkin Suryo Ideman beda dengan saya gitu, Bu ya. Mungkin itu program dia dari statement dia. Kalau dari saya tadi memang tadi saya sedikit saja tapi tidak rinci. Salah satunya kami membagi satu bulan itu di tim saya itu satu minggu ngambil Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat. Nah, kebetulan kemarin aku hari izin pulang karena ada kegiatan di kampus, kegiatan organisasi. Saya izin pulang, tapi saya di sana kami nginap, Bu. Jadi nginap di rumah Pak RT yang dekat sekolah. Nah, di sana kami ada orang 5, satu dari Mesin, satu dari teknik kimia, pendidikan kimia, satu dari budak manajemen, budak Bidadharma. Nah, mereka itu sudah itu aplikasi rapot. Setelah itu untuk anak-anak kelas 6 kami, karena di sana memang kami offline, karena di sana kami diperbolehkan offline gitu, Bu. Jadi kami membiasakan dengan untuk saat ini bulan pertama ini Agustus kami menggunakan WA dulu, Bu. Kami bikin grup di sana, kami ajari fitur-fitur yang benar-benar yang biasanya anak-anak tuh salah gunakan gitu kan. Apa sih gunanya ini? Nah, penjelasan seperti itu untuk sederhana untuk program di bulan pertama ini, Bu, gitu, Bu. Nah, setelah itu literasi, di sana ada literasi, teknologi, dan juga numerik gitu kan. Numerik itu matematika mereka gitu kan. Dan di sana juga kami ajarin, Bu. Nah, kalau masalah teknologi kami kerjasama dengan operator sekolah gitu kan. Apa yang ada di sana? Misalnya ada komputer, jadi kerjasama dengan kami, teman-teman ada laptop, kami ajarkan menulis, mengetik di laptop itu, Bu, gitu, untuk teknologinya. Nah, untuk kelas 6, karena kelas 6 ini akan jenjang ke kelas 1 SMP gitu, Bu. Nah, kalau untuk yang kelas 1 sampai kelas 5 itu teknologinya kami lebih ke, karena di sana kalau di SD saya itu offline, Bu. Jadi dipersempatkan offline mengajar, karena di zona Rantau Bayur Banyumas itu zona hijau, tapi tetap mematuhi protokol, Bu. Nah, di sana memang literasinya lebih dikencangi, Bu, karena baca kelas 1 sampai kelas 5 itu masih banyak yang belum bisa baca. Itu, Bu, programnya, Bu. Nah, kalau yang untuk Oke, Bustami, kalau kamu aku bisa terima. Kalau 3 hari aja di situ dalam 1 minggu itu sudah masuk akal. Tapi kalau 2 kali datang sehari balik itu, nah itu enggak bisa terima saya. Program itu sia-sia. Iya, sia-sia. Terus terang saja, ya. Ya, coba dipelajari lagi, Suryo Idaman, jangan memalukan ya. Itu salah itu. Tidak, itu bukan memperbaiki, malah memperkeruh.
malah memperburuk. Ya. Saya malu sebagai prodi kalau misalnya programnya seperti itu. Kalau memang itu programnya dari pusat. Ya, panduan pusatnya seperti itu. Guru yang lulus dengan predikat kampus mengajar cukup 2 minggu sekali datang. Ya, ada perubahannya. Orang 3 kali seminggu aja belum tentu berubah, apalagi mau karena pendidikan itu 6 minggu, 6 hari dalam seminggu. Kan ada 3 hari yang kita ambil dari kegiatan kita itu tadi. Sementara kita sudah bayari UKT, sudah dikasih uang saku, ya, dibebaskan lagi ada sekian mata kuliah sampai 20 SKS, ya, seperti itu. Jadi saya kurang setuju dengan program yang dibuat oleh saudara itu sebenarnya. Ya. Kalau memang itu ada panduannya seperti itu, saya pikir itu panduan Anda buat sendiri itu. Halo Surya Idaman, apakah kamu mau seperti itu? Baik Bu, terima kasih Bu. Masukannya sangat bermanfaat bagi saya dan akan saya berikan kepada masukan ini kepada teman-teman sekelompok dengan saya agar lebih peduli, lebih kayak lebih pedulilah sama daerah yang 3T itu Bu, ya Bu. Terima kasih Bu, saya sangat senang Bu diberi masukan kayak gini Bu, membuka wawasan saya Bu. Ya, terima kasih Bu. Pikirlah masa wong udik didatangi wong pintar. Seminggu 2 kali, seminggu sekali datang 2 jam balik. Kota itu namanya ketong Palembang, ya. Ngotori bae namanya tuh. Kok dia datang ngotor-ngotor di tempat kami bae. Atik nak nolong kami buyan cak ini, kami tidak kati apa-apa ini. Ada kayak perubahannya itu. Ini ada topik ya, topik itu yang lalu ya, topik. Benar kan topik? Iya, Bu. Ya? Iya. Sudah Iman, kamu 2 minggu sekali datang? Baik Bu, izin jawab. Kalau pengalaman Al kemarin Bu, di SDN Indralaya, SDN 16 Indralaya Utara, tepatnya di Permata, itu sekolahnya sampai Jumat Bu. Hampir 4 kali itu masuk terus Bu, sampai Senin sampai Jumat Bu. Kadang juga Senin sampai Kamis, Jumatnya melaporkan ACC-nya Bu, untuk kegiatannya Bu. Oke. Topik, gimana Topik? Berapa hari kamu di situ? Baik Bu, izin menjawab. Jadi kalau kami ditugaskan di SD Negeri 1 Indralaya, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Khusus hari Jumat kami melakukan pelaksanaan senam sama guru-guru yang di sana Bu. Jadi dari Senin sampai Jumat itu kami selalu datang ke sekolah, untuk Sabtu dan Minggu kami mempersiapkan bahan ajar. Itu Bu, terima kasih. Nah, Surya Idaman, cak mana itu? Salah kau nih, salah baca Iqra kau. Izin bela Bu. Jadi topik sama Almaragi kan Bu masih dilayani lah Bu. Mereka kan bukan yang daerah 3T. Nggak usah mundur ke diri kamu kalau nggak sanggup. Nggak ada bahasa seperti itu. Kita ini memperbaiki ya karakter bangsa. Ya, bukan itu jawabannya. Lemak nian kamu di sinilah, aku jauh ya jadilah 2 minggu sekali. Tidak kayak itu. Itu yang kotori itu, merusak nama itu. Ya, nggak bisa seperti itu Surya Idaman. Ya Bu. Ya, jangan dijawab kamu lemak dekat Indralaya sini. Bukan, salah itu jawabannya. Kamu sudah salah baca buku panduan itu. Ada lagi. Cika ya. Siapa satu lagi? Rika Bu. Rika. Siap hadir Bu. Kamu juga 2 minggu sekali datangnya? Enggak Bu, Rika sama kayak Taufik Rahman Bu, karena Rika penugasan sama Taufik Rahman itu di satu sekolah yang sama Bu. Oke, sudah benar berarti. Ya, Surya Idaman ya, tolong dicatat, diperbaiki ya. Kamu ya, bahwa kamu sudah terikat dengan kontrak ya. Jadi tidak ada 2 minggu sekali datang itu ya. Baik Bu, baik Bu.
kami pasti ditegur itu kalau seperti itu. Makanya kami diminta untuk monitoring kegiatan yang dilakukan mahasiswanya di prodinya. Apa saja. Saya untuk 3 orang terdahulu itu sudah saya monitoring. Apa saja yang kamu lakukan. Saya malah tahunya itu kegiatannya itu memberikan perkuliahan, istilahnya pembelajaran dengan gurunya yang gaptek. Jadi mengajarkan bagaimana persiapan mengajar daring dan luring, blended learning, ya. Nah, makanya saya tahu artinya ilmu baru buat guru itu, ya. Bagaimana model pembelajaran itu dilaksanakan bersama-sama seperti itu. Saya sangat tertarik sekali dengan program itu, ya. Berarti memang ada pencerahan buat yang daerah terpencil. Tapi kalau kita orang dianggap yang bagai untuk pemberantas, tahu-tahu cuma datangnya sekali dalam 2 minggu, ya, kayak nunggu dokter datang, dokter desa, ya, dari kota datangnya, ya, sebulan sekali mungkin, ya, nggak bisa seperti itu. Saya kurang setuju. Jadi ini termasuk penyimpangan program yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau dikatakan seperti KKN, ya saya setuju. Memang kamu itu sedang ber-KKN di sana. Ya. Itu. Ya, baik Bu Desriana tadi sudah mau ada pertanyaan dengan Suryo, ya. Silakan Bu Desriana. Silakan dijawab saja Suryo. Tadi sudah ya Bu tanyakan tadi ya. Suryo? Halo? Bu. Yang tadi Mohon. kalau masanya di sinyal, kalau solusinya masih di pengenalan IT di bagian utama, ada solusi lain nggak dari tim kalian? Sejauh ini Bu, kami masih memikirkan bagaimana bukan ke masalah belajarnya Bu, tapi fasilitasnya dulu Bu. Kami masih memikirkan mereka di sana kan masih kurang buku nih Bu. Nah jadi solusi kami buka open donasi buku. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terkumpul dan kami akan serahkan kepada kepala sekolahnya dan kepala sekolahnya menyalurkan kepada siswanya. Nah dan yang kedua Bu, di sana kan masih lemahnya atau kurangnya anak-anak itu fasilitas seperti kayak prasarana kayak ini Bu, olahraga Bu. Kalau dari aku ya Bu, dari program saya fasilitas olahraganya seperti kayak masih sedikit Bu, masih ada lapangan voli, cuman ada lapangan voli itu pun digabung sama lapangan yang lain Bu. Jadi senam di sana, main voli di sana, dan siswanya juga masih sedikit Bu di sana. Sedangkan lapangan sekolahnya itu lebar besar. Nah, jadi saya berencana program di sana adanya lapangan futsal digabung sama lapangan basket, kayak gitu Bu. Mungkin itu saja Bu. Sehari seminggu, 2 minggu kali itu. Aku Bu, kalau saya Bu, dari pribadi, kalau ada hari libur, saya sempatin ke sana Bu. Soalnya saya di sana disuruh melatih sepak bola Bu. Nah, jadi Sabtu Minggu saya ke sana dan teman-teman yang lainnya nggak ikut Bu. Kayak gitu. Sabtu Minggu saya ke sana, tidur di tempat kepala sekolah. Saya di sana, nah bantu-bantu memikirkan bagaimana Pak perkeadaan sekolah kita, apa nak kita bangun ini programnya Pak. Saya berikan masukan ya Bu. Kayak gitu Bu. Ya, pokoknya saya hanya menggarisbawahi ucapan kamu bahwa kami 2 minggu sekali datang itu yang saya soroti. Yang lain-lainnya terserah ya. Itu memang program kamu. Kamu kan di bidang pendidikan dasar ya pendidikan dasarnya. Kalau misalnya kamu di Penjaskes, PJOK-nya seperti apa? Ya termasuk ya sarana dan lain-lainnya itu pemikiran kamu sebagai orang yang dipercaya di sana seperti itu. Iya Bu.
termasuk apa yang kamu sebutkan tadi, ya jelas. Kalau misalnya kamu diminta untuk melatih, itu sudah lain lagi ceritanya, karena sudah di luar program intrakurikulernya, itu sudah menyangkut ekstrakurikuler, ya. Nah, Iya, Bu. itu menurut saya, ya, memang dilaksanakan di luar dari jam-jam sekolah, gitu. Yang saya bayangkan ini adalah yang intrakurikulernya, yang seharusnya Senin sampai Jumat Anda harus berada di sana, gitu. Nah, kenapa sekarang kamu katakan karena saya masih kuliah, saya hanya bisa 2 minggu sekali ke sana seperti itu? Nah, itu yang nggak cocok, ya. Haram itu hukumnya kalau sudah seperti itu. Ya, kamu yang lolos nasional, ya, tapi programnya seperti itu, ya, nggak ada pembaharuannya, tidak ada perbaikannya. Saya lihat ini ada Habel. Kamu dari mana, Habel? Dari ini ya? Dari kampung kamu sana? Apa namanya? Iya, Sorong, Bu. Dari Sorong sana? Iya. Kok baru nampak saya kamu. 1 semester kemarin kamu menghilang kemana? Ke Papua Nugini? Tidak, Bu, di Papua sudah. Ya, kalau ya, pulang ke sini kalau sulit. kendala Kenapa ini kamu tadi, mangkap Bu. di sana? Ya, kenapa? Maksud saya 1 semester itu kamu tidak punya nilai. Iya. Itu buktinya kamu sekarang ini anteng aja bisa ngikuti kuliahnya Bu Desriana sama Bu Silpi. Artinya kemarin itu kamu malas kamu yang kambo, ya. Sama seperti senior kamu. Ya, teruskan ya, jangan malas-malas. Kamu tuh utusan dari daerah kamu, ya. Siap, Bu, makasih, Bu. Ya, silakan Bu Silpi. Oke, Bu Tati. Bu Ana, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bu Ana? Ya, tadi kan kita bicara tentang guru zaman now, ya, terkait dengan Suryo sama si Bustomi. Ada lagi? Apa sih perspektif kalian atau pandangan kalian dengan guru zaman now yang disampaikan Pak Iyafus? Boleh Bu, tanggapi Bu. Ya. Jadi guru now guru now intinya itu ketika kita di sebuah misalnya desa, ya, itu salah satunya kita harus memang profesional yang bisa dibilang oleh Pak Yarkus tadi, memiliki bobot dalam artian teknologi, sikap, dan juga intelektual. Nah, 3 hal ini yang memang guru zaman now harus miliki. Yang pertama, menguasai teknologi, Bu. Nah, setidaknya dia menguasai teknologi yang beredar ataupun yang lagi tren. Ibaratkan salah satunya WA gitu kan. Untuk kalau di desa-desa itu ya membawa perubahan lah. Fitur-fiturnya yang mana yang untuk anak-anak yang mereka tidak tahu gunanya kita jelaskan. Yang kedua yaitu sikap, Bu. Nah, sikap ini memang harus sosok figur kayak saya gitu, dia guru di sana itu harus membiasakan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghormati guru, gimana teman sebaya, dan juga ketika saya di luar tidak ngajar ketika tidak di jam belajar gitu, Bu. Itu sikap, Bu. Baik itu anak-anak ke guru, guru ke anak-anak, maupun kami para mahasiswa ke guru-guru. Itu salah satu poin yang penting, Bu, yaitu tentang teknologi. Yang kedua yaitu sikap. Yang ketiga yaitu intelektual, pengetahuan. Nah, itu juga harus, Bu, karena anak-anak itu cenderung banyak pertanyaan, Bu. Baik dari itu entah dari olahraga, entah itu dari literasi yang lainnya, baik itu matematika, baik itu teknologi, pengetahuan tentang penemuan-penemuan dan lain-lain. Karena apa? Salah satu figur yang bagus itu ya memiliki bacaan, baik itu dari olahraga maupun dari bagaimana dari segi kesehatan ataupun bagaimana manajemen waktu dan lain-lain. Karena 3 poin itu menurut saya ketika sudah diterapkan maka itu akan
pokoknya setiap berjalannya waktu 3 hal tersebut maka itu akan bakalan menjadi guru zaman now. Nah, selebihnya baik itu misalnya dari fashion ataupun dari prasarana dan sarana, maka itu hanya pelengkap saja, Bu. Tapi 3 poin ini yang penting gitu, Bu. Tadi menguasai teknologi, menguasai bagus sikap, ibaratkan sikapnya, Bu, gitu kan. Budi pekertinya gitu kan, Bu. Yang terakhir tadi adalah intelektual, pengetahuan, bacaan bukunya itu gitu, Bu. Mungkin itu, Bu, dari saya, Bu. Oke, terima kasih Gus Tommy. Ada lagi? Oke, kayaknya kita perlu absen kayaknya ya. Ini hanya 56. Bu Zilpi ya. Bu Zilpi gimana Bu Zilpi? Absen saja ya, Bu Zilpi? Iya, Bu Ana. Ya, coba dicek aja Bu Zilpi ini kayaknya menghilang makin dikit orangnya Bu Zilpi. Nanti tiba-tiba ini dibilang absen, nanti tiba-tiba jadi 65 nanti ini Bu Zilpi. Sudah Ya, lama host ya. 58 ya. Oh, sekarang jangan di-admit lagi yang udah keluar ya. Jadi kita absen. Jadi absennya kita sembarangan ya, kita acak. Nggak di awal, bisa di tengah, bisa di akhir ya. Silakan Bu Silpi ya. Bisa dicek karena dikit sekali ini mahasiswanya Bu Silpi. Oke, Bu Ana. Oke. Kita cek di learning aja apa, Bu Ana? Ya, di e-learning Bu Silpi. Dicek Bu Silpi. Yang nggak ada ya ganti Bu Silpi. Ya Bu ya. Iyalah. Kan sudah sesuai dengan kita minta kan. Jadi dia yang sadar, bukan kita yang nagih-nagih. Kalau memang nanti tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita keluarkan aja dari feeder dari ininya, simaknya. Ngambil dia. Oke. Tanggal 26. Mohon maaf Bu Ana. Agak bermasalah notebook saya. Oke, kelas Indralaya dulu ya. Kelas Indralaya. Almaragi. Almaragi ambil. Angga ada Angga? Hadir Bu, hadir. Angga? Hadir. Dava Adi Nugroho? Hadir Bu. Hadir. Aldi. Aldi ada. Sulaim Ahmad. Sorry host ya. Sampai sekarang jangan di-admin lagi yang masuk ya, host. Tolong Nazomi. yang sediakannya dulu ya. Iya Bu. Iya, Bu. Ada Nazomi. Ada, Bu. Luciana. Hadir Bu. Dodi Andika. Tidak ada. Feby Bayuri. Hadir Bu. Habel. Hadir Bu. Hadir. Indah. Hadir Bu. Indah ada? Raja Ada ya? Indah ada nggak? Indah? Ini mahasiswa aku. Nggak ada ya? Oke. Arfa? Hadir Bu. Hadir. Aulia? Hadir Bu. Hadir. Tata? Hadir Bu. Alfikri? Hadir Bu. Fauzi? Fauzi ada? Tidak ada. Feby Haryanto? Hadir Bu. Henry Hermawan? Henry ada? Tidak hadir. Suryo ada. Al-Iman? Hadir Bu. Winda?
Hadir, Bu. Roma, Hadir, Bu. Cinta. Hadir, Bu. Maulana. Hadir, Bu. Hadir. Jadi Bu langsung ganti ya. Langsung dianggap tidak hadir. Alpa. Sip. Lanjut. Ahmad Mukarobin. Mukarobin. Hadir, Bu. Umar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sehat. Alhamdulillah, Bu. Rajin ya semester ini ya. Umar ya. Ya, Bu. Iyalah, kalau mau cepat lulus ya kayak gitu, harus rajin kuliahnya. Lanjut Bu. ya. Bu. Nadia. Nadia. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Fajri. Hadir, Bu. Fajri. Ada. Hadir. Anjas. Enggak ada ya. Anelia. Hadir, Bu. Mahfiro. Mahfiro ada? Belum. Hadir, Bu. Ada? Oke. Hadir, Bu. Taufik. Taufik. Hadir. Hadir, Bu. Ada Taufik Hadir, ya. Oh, Taufik ngambil ya. Ahmad Ramdhani. Hadir, Bu. Ramdhani. Ya. Hadir. Redi Rias. Redi Rias. Redi Rias ada? Nggak ada. Muhammad Rinto. Rinto. Nggak ada. Rizkila. Rizkila. Nggak ada. Rama. Rama. Nah, Muhammad Ramadan. Hadir, Bu. Ramadan. Hadir, Bu. Hadir. Rizky Sahaman. Hadir, Bu. Hadir. Maharani Sanjaya. Karlina. Karlina. Karlina ada? Ada ya. Efran ada? Tadi ada ya Efrannya? Hadir. Hadir. Oh, nyaris Alpa. Oke. Iya. Petra. Petra. Petra hadir? Oke, tidak hadir ya. Marfu. Siapa? Bu, di WC, Bu, Petra, Bu. Mana? WC dia, Bu, tadi. Ya nggak ada Satu kan kosan, sekarang? Bu. Itulah Sekarang WC, nggak ada. Bu. Lagi BAB dia. Ya Sakit nggak perut. ada. Nanti kalau dia muncul baru. Sutio. Sutio ada? Sutio? Sutio nggak kuliah lagi ya sekarang ya? Masih, Bu. Masih. Tahu nggak kuliah setiap hari Kamis jam 1? Kemarin tahu. tuh Lawinda kasih data sama mata kuliahnya, Bu, tapi tidak tahu dianya, aku lupa kali. Atau ikut tes tentara lagi ya? Nah, kurang tahu juga Winda, Bu. Cari tahu Winda, kasih tahu setiap hari Kamis dari jam 1 sampai jam 4. Ya, 4 Baik, Bu. SKS. Oke, lanjut ya. Muhammad Taufik, Gustomi, Novi Puji. Novi Puji ada? Novi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hendra Wijaya. Oke, Hendra. Hendra. Hadir. Mana Hendra? Gelap sekali Hendra. Lagi di mana kamu? Mati lampu, Bu. Rumah, Bu. Oh, di rumah. Ya, ya. Alasan itu, Bu. Novi Wijaya. Hadir, Bu. Nah, oke, jadi yang Ibu alpakan yang tidak ya mengaktifkan mikrofon. Oke.
Lanjut. Sip. Bustami hadir, Bu. Ya, Dani. Ada Dani? Hadir. Bu, hadir, Bu. Tadi kendala sinyal, Bu. Muhammad Dhani Zulkarnain, Bu. Ini Dani Zulkarnain. Iya, Bu. Rambutnya ya panjang. Iya, Bu. Iya, Bu. Potong seperti ini nah, Umar. Iya, Bu. Mau dipanjangin lagi itu Bu Umar. Silpi itu. Umar? Kurang panjang itu. Rambutnya Bu Silpi membuat dia dialpakan karena dia tidak mikrofonnya kan. Iya, Bu. Lanjut ya, sekarang absen kelas Palembang. Ya, kelas Palembang. Kelas Palembang. Palembang. Set. Satria Amana Putra. Ada? Satria? Tidak ada. Dea El Rosa. Hadir, Bu. Hadir. Nazlan. Hadir, Bu. Hadir. Kabul. Hadir, Bu. Kabul. Ada ya. Thomas. Hadir, Bu. Muhammad Darmawan. Darmawan. Hadir. Oke. Eki. Eki. Ada. Diki Priyono. Diki Priyono. Hadir. Hadir. Reza. Reza Gunawan. Reza ada? Tidak ada ya Reza ya? Oke. Anastasia. Anastasia. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Junaidi. Hadir, Bu. Junaidi. Mana Jun ya? Sudah lama Hadir, Bu. tak bertemu. Jun. Rajin-rajin kerja ya. Kamu kok dari semester 1 rajin tuh merosot. Nggak pernah kuliah. Kadang hilang. Dulu aktif sekali Jun. Ya, bisa dipahami ya Jun. Ya, Bu. Ya, Bu. Muhammad Kevin. Nah, ada Kevin? Kevin. Hadir, Bu. Hadir, Bu. HP-nya barusan yang habis baterai, Bu. Kebetulan di samping topik hadir, Bu, kuliahnya. Ya, oke. Alwan. Alwan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, mau di push up lagi? Alwan pakai kaos ya, Alwan ya. Tuh. Iya, Bu. Ulang. Ulangi lagi ya. Rambut, kaos, ngulang lagi Alwan. Kemarin ngapain pas kontrak? Lah ini ngulang lagi Alwan. Kamu minggu depan, Alwan, kalau masih pakai baju kaos sama rambutnya masih panjang, push up lagi ya Bu Ana ya. Bisa dipahami, Alwan? Oke, lanjut ya. Harry. Harry ini jarang kuliah ya? Apa? Kemana Harry ini? Ada Harry. Wah, Harry, kamu jangan lupa isi absen. Ya. Isi absen di e-learning ya. Ini merah nih. Saya Ya. Lingga. Lingga. Ada, Bu. Hadir, Ya. hadir, hadir. Petrus. Hadir, Bu. Nah, Petrus juga absen. Pakai baju kaos ya terus. Iya, Bu. Nah, kan? Ibu nih sudah paham ya Bu Ana. Jadi kalau mahasiswa hanya raut mukanya saja yang cowok Bu Ana, bisa dipastikan mahasiswa itu pakai baju kaos Bu Ana. Ya, sudah tahu. Silvi dia kasih tanda sendiri. Silvi. Lanjut ya, Wayan. Wayan. Wayan? Hadir, Bu. Hadir. Oktari Zika Purba. Ya, hadir, Bu. Hadir, Bu. Dwi Ramadhani. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Lutfia. Lutfia.
Lutfia. Nggak hadir ya? Hadir, Bu. Oh, nyaris Lutfia, Ibu. Pekan apa? Enak. Oke, sekarang KM, Taufikur Rahman. KM? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Herdian. Herdian. Hadir, Bu. Mana? Hadir, Bu. Oke, bagaimana kabarnya Herdian? Lama kita Baik, tak Bu. bersua ya. Alhamdulillah baik. Ya. Oke, itulah Bu Ana absennya yang tidak mengaktifkan. Bu izin, Bu. Bu izin, Bu. Ya. Bu, tadi Diki belum dipanggil, Bu. Sudah, Diki. Sudah. Oh iya, Bu. Oke, Bu Ana, itu Makasih, Bu. saja Bu Ana. Oke. Ya. Kenapa jadi 63? Nampak terus ya? Tadi 58, jadi sekarang 63, Bu Silvi. Berarti Bu Ana, mahasiswanya itu muncul pada saat mau dipanggil absen, Bu Ana. Izin, Bu. Random aja kita absennya. Tadi Ya, ada kawan-kawan yang keluar masuk gitu, Bu. Mungkin karena kendala sinyal, jadi saya ACC lagi. Namanya di awal tuh tadi ada gitu. Oke, nggak apa-apa, Ahmad Ramdhani, nggak apa-apa. Baik, Bu. Ya, mungkin Oke. kendala sinyal, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, penting kan pas di absen ada orangnya ya. Oke, Bu. Ya, oke. Gimana kita, Bu Tati? Dilanjutkan atau gimana, Bu Tati? Pak Yakrus? Iya, Bu Ana. Iya, Bu. Gimana, Bu? Pak Yakrus? Pak Yakrusnya masih ada? Entar, Pak ya. Nggak ada lagi ya? Halo, Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada lagi namanya di sini, saya lihat dulu. Nggak ada lagi, Bu. Ya udah, tinggal kita bertiga. Iya, Bu. Tadi yang kasih materi Pak Yakrus, Bu. Soalnya, Bu. Oh. Ya. Oke, kalau sudah selesai, tindak lanjutnya apa? Di e-learning saja, Bu Tati. Ya. Oke. Mahasiswa, kalau masih ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, kita ke e-learning ya. Tadi kelihatan rambutnya ya, tolong kalau minggu depan, kalau di absen ternyata rambutnya panjang, kita absenkan saja, Bu ya. Tidak hadirkan saja ya. Ya, Bu Tati ya. Iya, Bu Destriana, karena kita kan sudah mau jadi guru ini. Kalau yang itu dia belum siap untuk menjadi guru. Inilah yang disebut dengan ciri-ciri mahasiswa yang tidak memiliki panggilan jiwa. Entah apa kita ikutkan dia, bila perlu memang harus kita coret. Ya, tidak berpenampilan sebagai seorang guru. Ya. Nanti juga akan memalukan kita. Hal seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya yang belum siap mental, nanti 2022 saja nanti PPL-nya ya, PLP-nya ya. Ya disiapkan dulu mentalnya. Ya. Kayak Maulana ya. Maulana itu sudah Bu Silvi lihat itu Maulana itu masih kan rambutnya masih panjang ya. Iya, Bu. Maulana. Kayak Umar itu loh, rambutnya kayak Umar. Pakai baju kemeja, pakai baju batik, ya nggak, berkerah. Ganteng kan Umar kan. Kalau kata Pak Yakrus tadi itu sudah siap. Yang non teknisnya ya Bu Silvi, ya non teknisnya tadi kan ya pakaian, terus gaya rambutnya. Nah itu non teknisnya kalau kata Pak Yakrus tadi. Nah ini non teknisnya belum ini ya. Jadi minggu depan ya rambutnya tolong ya mahasiswa ya. Jangan diingatkan terus. Kaos baju udah semester 7 ya, masa mesti diingatkan terus ya.
Oke, gitu aja dari saya, Bu. Cukup, Bu. Ya. Cukup ya. Sembari kita menunggu kegiatan PLP yang dikoordinir oleh lembaga laboratorium ini ya, pengajaran ya, sekarang sedang menyusun. Kita tetap seminggu sekali kita kuliahnya tetap di e-learning atau di Zoom yang sudah disiapkan oleh Bu Silvi dan Bu Desriana ya, kegiatan kita sampai dengan kalau tidak salah itu pertengahan atau akhir September ya kegiatannya untuk ke sekolahnya. Nah, permasalahan daring atau luring itu pun belum ada kesepakatan. Jadi mahasiswa siap-siap saja ya. Seperti itu. Bu Silvi, kita tutup saja Bu Tati ya. Ya Bu Ana, silakan Bu Ana. Oke, demikianlah perkuliahan hari ini. Saya, Bu Tati, Bu Silvi, sama Pak Yakulus. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada kata-kata yang tidak sesuai atau tidak disengaja, yang tidak seharusnya diucapkan. Kami minta maaf ya. Dan kami menyampaikan mohon ampun kepada Allah SWT. Kami akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry di screenshot dulu aja ya. Belum ya. Tolong di screenshot ya. Dibantu untuk screenshot. Dan, screenshot Dan. Meni. Mana nerang? Dani, tolong Dan, aku pakai HP. Dani. Meni. Umar. Screenshot Silakan Bina. on cam semua ya. Dan aku pakai HP Dan. Iya, Win. Mencet apa, Win? Dan. Izin, Win. Yang mana ininya? Tiga jari. Ada kotak Windows itu, sama di sudut tuh ada kotak namanya Print. PRICT. Print screen Dan. Print screen. Bisa? Dani, screenshot? Udah, Bu. Bisa. Kalau enggak, Ibu Silvi aja, nggak apa-apa. Bisa ya? Udah, Bu. Ya. 1, 2, 3. Nah. Bisa nggak? Bisa, Bu. Dapat kayaknya. Yang layar 2. Duh, mati semua. Bu, fotonya mati semua dari tempat saya, Bu. Izin, Bu. Iya, sama kayak gitu juga. Nggak apa-apa, Bu. Semuanya gelap. Gelap. 1, 2, 3. Tunggu ya, masukkan di grup dulu. Ya, gelap semua. Slide kedua ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ke 3. 1, 2, 3. Oke, sudah? Ya, sudah. Sudah, Bu Ana. Oke, yuk sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan ya. Saya juga ya, Bu Ana, Bu Silvi, mahasiswa sekalian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya agak keras. Karena saya sempat kaget ya, kegiatannya seperti itu. Mohon maaf ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, Bu. Yo, Assalamualaikum.
Salam. Terima kasih ya. Mohon mic Kasih ya. Bu. Kasih Bu. Mar. Oi, Mar. apa? Mar. Nggak Kau ngapo? seremian. Kau Ngapa kota seremian. amal? Nah, kota amal ini. Oh, udah meeting. Udah Oi, ini. beli. Wayan, Udah ya, Bu. Wayan. Masih ada Ibu Kak? Apa, Bos? Ate dan. Nang di cok. Mar. Party. Umar. Ngapo liman? Sibuk dewek kau nih.